Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Nurtias Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan APK untuk menghitung PPh pasal 21 versi tahun 2024 ya, versi TER ya, tarif efektif, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang telah terbit pada tanggal 27 Desember tahun 2023 kemarin ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan aplikasi ya dalam bentuk Excel ini. Tujuannya nanti biar mempermudah kita dalam menghitung. Ya, seperti biasa fitur-fiturnya saya akan kenalkan terlebih dahulu. Ini di sini ada ada batas minimal upah ya untuk BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga batas maksimal upah BPJS Kesehatan. Kemudian yang ditanggung pemberi kerja berapa persen, yang ditanggung tenaga kerja berapa persen ya. Nah, untuk batas minimal upah ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Begitupun dalam perhitungan BPJS Ketenagakerjaan juga ada batas maksimal upahnya. Nanti untuk angka lebih pastinya juga teman-teman bisa pastikan kembali. Kemudian jaminan kecelakaan kerja ini disesuaikan dengan tingkat resiko masing-masing ya. Ini di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu ada tarif, ada persentase yang beragam. Begitu. Nah, ini kemudian TER sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ya. Saya sudah cantumkan di sini untuk kategori A, B, C ya. Begitupun dengan penghasilan brutonya dan tarifnya sudah saya cantumkan di sini. Nanti teman-teman tinggal mengisi saja di bagian tenaga kerjanya gitu ya. Di bagian tenaga kerjanya silahkan diisi. Kemudian nanti di status perpajakan ini teman-teman silahkan isi misalkan punya NPWP atau non NPWP gitu ya. Nah, misalkan NPWP gitu. Nah, ini untuk K3. K3 itu apa? K3 itu berarti menikah dengan 3 tanggungan gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat nanti ya di sini nih ya. Maksudnya K3 itu apa gitu ya. Untuk TK0 itu adalah tidak kawin atau belum menikah dengan 0 tanggungan begitu ya. Teman-teman nanti bisa cek di sini kalau masih bingung. Nah, kalau misalkan ini kita ganti TK0, otomatis ini kategorinya akan berubah ya. Kategorinya akan berubah. Begitu. Nah, untuk BPJS juga silahkan teman-teman masukkan apakah pegawai atau tenaga kerja tersebut diikutkan ke BPJS. BPJS TK yang ini ya. Kalau diikutkan berarti isi ya, kalau tidak diikutkan berarti isi tidak. Begitu juga apakah diikutkan di BPJS Kesehatan. Kalau diikutkan berarti diisi iya, kalau tidak diikutkan berarti diisi tidak gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terus ini adalah simulasi gajinya ya, gaji, tunjangan, THR, bonus, natura dan lain-lain gitu ya. Nah, silahkan teman-teman isikan saja di kolom ini. Nah, untuk khusus kolom kategori ini karena ini sudah dirumus jadi otomatis ya teman-teman, jadi tidak perlu untuk di rubah gitu. Teman-teman silahkan mengisi di bagian nama sampai dengan status di status kawinnya ya. Kemudian ke data BPJS dan data gaji, data penghasilannya ya, terdiri dari gaji, tunjangan dan sebagainya. Nah, ini sistem ini sudah dibuat otomatis ya teman-teman ya. Untuk BPJS TK sendiri ini dasar pengambilan upahnya ya yang didaftarkan itu adalah dari data gaji plus tunjangan tetapnya gitu ya. Jadi yang diikutkan dalam perhitungan BPJS itu hanya gaji dan tunjangan tetapnya. Jadi contohnya yang ini berarti 20 juta gitu ya. Kita cek ya, ini 20 juta yang daftarkan ya. Gitu. Terus kemudian ini 20 juta juga gitu ya. Jadi ini yang dijadikan sebagai acuan
untuk diinput di dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan dan sistem BPJS Kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan ternyata angkanya itu yang didaftarkan di BPJS itu berbeda, berbeda dengan yang digaji dan tunjangan misalkan gitu ya. Ya silahkan nanti teman-teman langsung edit saja di sini ya secara manual, berarti diisikan saja di bagian di sini upah yang didaftarkan begitu. Kalau di sini kan sudah saya buatkan rumus ya, sehingga sebaiknya memang yang didaftarkan tuh ya sesuai dengan gaji ya, gaji pokok dan tunjangan tetapnya begitu. Nah, kemudian untuk perhitungan PPh pasal 21-nya itu sudah saya buatkan ya. Nah, di sini ada tarif efektifnya ya. Nah, ini sudah mengikuti, ini sudah dibuat mengikuti aturan yang terbaru ya tentunya. Nah, kita lihat saja ini misalkan contoh ya, penghasilan bruto di atas 20 juta, 20 juta 588. Nah, karyawan satu ini kan tadi dia kategorinya kategori C ya. Kita lihat aja nih. Kategori C dengan hak penghasilan 20 juta 500. Kategori C ya, kategori C dengan penghasilan kan di sini tadi ya, kurang lebihnya ya. Kan tadi di 20 ya, berarti kan otomatis di atas 19.500, di bawah 22.700. Begitu dia dapatnya angka 8%. Ini sama ya. Misalkan kita ganti ya, kita ganti gajinya misalkan menjadi 25 juta begitu ya. Tunjangannya 5 juta. Nah, otomatis tarifnya juga akan menyesuaikan 12% jadinya. Yang tadi 8% sekarang menjadi 12%. Nah, kita lihat nih ya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, nanti bisa dicek kembali. Kita lihat penghasilan 30.600-an. Kategori C kita lihat 30.600 itu berarti ada di sini ya. Ini ya, di atas 30.100, di bawah 32.600. Itu ya, tadi itu 30.642 ya. Benar ya. Tarifnya 12% begitu. Nah, ini sudah saya buatkan untuk aplikasinya, teman-teman silahkan implementasi. Kemudian jika teman-teman ingin melihat rinciannya secara detail, itu bisa lihat di sini. Nah, ini penting ya. Misalkan teman-teman ingin melihat berapa rekapannya begitu ya, BPJS yang ditanggung pemberi kerja gitu ya. Kemudian jumlah manfaat gajinya, potongannya berapa, ini semuanya ada di sini. Sehingga sampai dengan total gaji bersihnya juga ada nih ya. Nah, ini detailnya. Selain itu dalam APK ini juga ada slip gaji ya. Teman-teman kalau misalkan mau mencetak slip gaji bisa. Misalkan mau lihat karyawan 5 gitu ya, berapa gajinya gitu. Nah, selain itu juga ini yang sering kali teman-teman mengalami kendala ya, yaitu terkait dengan penjurnalan. Nah, di jurnalnya juga sudah ada nih teman-teman. Jurnalnya sudah ada ya. Kalau ada gaji itu kan biasanya sudah pasti include tuh terkait dengan BPJS TK, BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, ini cara jurnalnya. Nanti juga di sini ada ekualisasi. Nah, biasanya kan ada yang bertanya tuh, kenapa sih angka yang ada di dalam akuntansi sering berbeda dengan yang ada di dalam peredaran bruto SPT PPh pasal 21 begitu ya kurang lebihnya ya. Nah, itu selisihnya itu karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah ini ya. Jadi ada di sini ada penjelasannya ini, ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Yang mana ini tidak masuk ke dalam komponen objek PPh pasal 21. Nah, ini sudah otomatis teman-teman ya. Sudah otomatis, dan ya silakan untuk catatan perpajakan teman-teman bisa gunakan ini, untuk jurnal juga teman-teman bisa gunakan ini gitu ya. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini
ini contohnya ya, contoh untuk jurnalnya ya. Jadi jurnal beban gaji, ada beban BPJS/TK, ada beban ini. Nah, ini biasanya kalau dilakukan kalau di kantor saya itu biasanya setiap tanggal 25 gitu ya. Pada saat membayar gaji karyawan itu kita akan melakukan jurnal seperti ini. Gitu. Jadi diakui bebannya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya ya, di sini kan bebannya beban BPJS/TK-nya itu kan 4 juta, tapi kenapa di sini 6 juta ya? Nah, jawabannya adalah karena ya yang di sini adalah yang dibayarkan oleh Di sini yang dibayarkan oleh perusahaan dan di sini adalah gabungan. Jadi kan ketika ada payroll itu perusahaan juga memotong BPJS/TK dari kasih karyawannya, tenaga kerjanya ya, sehingga dia yang harus dibayarkan ke BPJS/TK itu lebih besar gitu ya ketimbang yang dibebankan gitu. Jadi tentu yang ditarik dari karyawan itu nggak bisa diakui sebagai beban untuk perusahaan gitu ya, karena memang itu bukan uangnya perusahaan, bukan bebannya perusahaan gitu. Nah, perusahaan hanya perlu memotong saja gitu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk PPh 21-nya terutangnya 4 juta, ini sudah sama ya dengan yang terutang di sini ya, 4.800.000. Di sini juga 4.800.000 begitu. Nah, kembali lagi ke perhitungan ini tadi ya. Jadi ini perubahan terbaru yang berlaku per 1 Januari 2024 ya. Ada tarif efektif ya. Teman-teman perlu perhatikan ini untuk menghitung pajak karyawannya ya, pegawainya ya. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa kembangkan kembali untuk APK di bulan Desember ya, karena APK ini digunakan untuk masa Januari sampai dengan November saja. Dan nanti untuk perhitungan PPh pasal 21 masa Desembernya nanti insya Allah akan saya buatkan untuk nanti bisa saya share ke teman-teman semuanya. Begitu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang menginginkan APK ini silahkan komen aja di video ini di kolom komentar dengan mencantumkan email ya, dan mencantumkan email atau bisa japri ke nomor WA saya gitu. Nanti insya Allah akan saya kirimkan satu persatu agar nantinya APK ini bisa bermanfaat gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.